Yo, selamat malam, sore, siang, dan pagi untuk kita semua kawan-kawan. Apa tetap semangat ya untuk kita semua. Iya, tetap semangat dimanapun kalian Ya, salam juang. Kita ini lagi memperjuangkan sesuatu. memperjuangkan kebenaran. Ya, sesuatu yang tidak pasti tapi harus ya. Bukan tidak pasti, memang pasti. Pasti tapi harus Kalau berjuang pasti dapatkan sesuatu yang pas. Ya mungkin sebelum masuk saya Mai Rubu, kepala suku. Ini saya punya narasumber. Siapa? Piame 01. Ah iya, biar 01. Keren namanya. Iya kan ini kita lagi mau masuk dalam pembahasan kali ini. Sambung dengan video yang kemarin, saya dengan narasumber saya Rusto sempat menjelaskan terkait pemekaran daerah baru DOB atau kabupaten baru di wilayah Indonesia. Nah, itu ya pas pembahasan. Dan kebetulan juga ini dari salah satu intelektual atau mahasiswa dari daerah yang lagi apa namanya mau mekarkan kabupaten baru daerah Kemanduga ini orangnya dia memiliki di wilayah di situ. Jangan begitu. Maksudnya kita semua kita juga ya, sama-sama dari Intan, cuman jadi ya begitu. Ada beberapa pertanyaan di sini yang saya ingin tanyakan ke kawan. Ini lebih baik kalau panggil kawan daripada kita ini. Jadi menurut apa pandangan mahasiswa dan intelektual di daerah Kemanduga dan Bianduga ini terkait pemekaran ini bagaimana? Kawan Juli 01. Baik, sesuai dengan pertanyaan saya akan menjelaskan ya terkait dengan pemekaran DOB baru. Kabupaten itu kabupaten Intan saya dan akan memekarkan DOB ini di daerah Kemandoga dan Biandoga. Jadi Kemandoga dan Biandoga ini ada dua kali yang berbeda, yaitu nama dua kalinya itu kali Kemabu dan Biabu. Dan dari pemerintah ingin memekarkan kabupaten baru tersebut itu di tengah-tengah pertengahan. Oh berarti ini lebih ke geografis ya. Dan di daerah itu dan sekarang dalam Kabupaten Intan Jaya itu sendiri ada 3 distrik. 3 distrik yang jadi sasaran utama. Ya, jadi sasaran utama yang ingin memekarkan kabupaten tersebut. Sebenarnya sebelum ke sana, ya, kalau 3 distrik itu tidak cukup untuk syarat-syarat dari kabupaten seharusnya sih. Iya, itu yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini. Kita masuk gas. Jadi dalam 3 distrik ini yaitu distrik Homeo satu, Wandai, kemudian Biandoga. Dan itu nama DOB yang akan dimekarkan itu Kemanduga. Kemanduga. Tidak tahu. Makanya salah sebut karena saya tidak setuju di situ. Pak, masa orang tua atau kita apa nih biasa disebutkan Kemandoga. Kemanduga ini dari mana? Mungkin orang Duga ada? Tidak ada. Ya. Itu juga salah satu pertanyaan. Kenapa sama apa Kemandoga? Kemanduga. Aduh, ini juga sulit mau disebut tapi lanjut. Terkait dengan pemekaran ini, kami mahasiswa, bahkan intelektual, serta masyarakat setempat, sementara ini menolak penuh dengan beberapa alasan yang kami akan menjelaskan sebentar. Dan mungkin ada beberapa orang tertentu yang menerima pemekaran tersebut. Jadi di dalam di kalangan masyarakat, kalangan pejabat, bahkan mahasiswa itu ada pro dan kontra. Iya, jadi ada juga yang ingin terima DOB tersebut, tapi ini tidak sebanyak orang. Mungkin orang-orang tertentu yang akan ingin menerima itu. Tapi yang jelas masyarakat, mahasiswa, dan bahkan semua tokoh yang ada di tempat itu semua akan menolak dengan beberapa alasan. Yang pertama, sekarang kita akan masuk. Kita akan masuk. Yang pertama,
posisi sekarang ini kita masih di dalam Kabupaten Intan Jaya itu sendiri. Induk Kabupaten Intan Jaya itu sendiri. Itu banyak masalah yang kita hadapi sekarang ini. Oh, seperti yang kemarin Gusto kita harus jelaskan. Jelaskan ada banyak alasan, banyak masalah yang kita hadapi. Kalau misalnya ada lagi pemekaran baru yang ingin menempati di daerah Kemanduga itu lebih parah. Kenapa? Karena dari dalam Kabupaten Induk saja itu banyak masalah. Dan masalah itu akan terlanjut lagi ke DOB yang akan dimekarkan. Makanya dengan alasan itu pasti mahasiswa, intelektual, bahkan masyarakat tolak. Ya, benar-benar karena logikanya saja toh. Ya. Satu Intan Jaya ini yang kena imbasnya setiap persoalan-persoalan yang terjadi itu kita semua kena. Apalagi kalau tanpa baru ini mau aturnya bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Kondisi masyarakat setempat yang ingin setempat dalam arti di Kemanduga ini itu sekarang kan mereka aktivitas seperti biasa, sudah nyaman, tanpa masalah, ada pemekaran itu juga sudah sejahtera bagi mereka karena perkebunan di sini mereka bisa bikin kebun dan lain sebagainya, begitu sudah sejahtera. Kalau misalnya kabupaten baru ini masuk, pasti kehidupan masyarakat bahkan mahasiswa, pelajar akan berantakan. Kenapa? Karena kita bisa mempelajari dari pengalaman Kabupaten Induk. Iya, kita bisa mempelajari dari Kabupaten Induk yang mana di Kabupaten Intan Jaya itu sendiri yang alami masyarakat setempat. Sekarang ruang bergerak dari masyarakat saja itu sudah sempit sekarang di Kabupaten utama saja. Apalagi Kabupaten baru ini masuk di Kemanduga, pasti bergerak ruang masyarakat ini akan mensempit. Kenapa? Karena di situ akan dimekarkan dan tempat yang mereka bikin kebun, tempat yang mereka bikin cari nafkah dan lain sebagainya itu akan pasti di situ akan operasi. Makanya itu mata pencariannya itu dampaknya apa? Akan terpengaruh. Iya, dampaknya akan terpengaruh, dampaknya itu. Nah, makanya itu ya kami salah satu pesan buat orang-orang yang ingin mekarkan kabupaten tersebut ataupun orang-orang yang urus kabupaten tersebut bisa melihat dan bisa berpikir apa yang akan terjadi ketika pemekaran itu akan masuk. Bahwa dampak baik atau buruknya harus siasati dulu. Iya, apapun yang terjadi ke depan. Dan itu orang-orang tersebut, orang-orang yang berjuang untuk mekarkan kabupaten ini juga harus berpikir dalam hal tidak hanya satu sisi. Jangan kita berpikir hanya ke politik, jangan kita berpikir hanya ke jabatan pemerintahan, tetapi kita berpikir juga di sisi lain. Apakah masuknya DOB ini akan merusak kehidupan masyarakat atau tidak, atau mensejahterakan? Nah, itu masalahnya itu. Itu yang kita sekarang ini lagi pikirkan. Dan dengan alasan beberapa alasan yang sudah dijelaskan. Yang jelas kami mahasiswa, intelektual, tokoh agama, tokoh masyarakat semua sepakat dan menolak. Berarti itu prinsip kami. Prinsipnya luar biasa. Ini sudah ada penolakan dari mahasiswa dan intelektual di sana. Ini mencakup Intan Jaya saja, mahasiswa dan tapi lebih khususnya ke daerah begitu ya. Tapi luar biasa juga itu kemarin Bupati. Ya, lalu kan kita update tentang dia di Nabire itu tanggal 4 Maret toh. Ya. Dan lalu kita jelaskan dia dalam pidatonya itu sempat menyampaikan penolakan tegas dari Bupati. Ya. Tapi baru kemarin tanggal berapa? 15 tanggal 13 gitu. Ya. Bupati juga sempat pada saat acara syukuran di Kabupaten Intan Jaya tolak demo dengan investasi yang direncanakan untuk beroperasi di Kabupaten Intan Jaya juga tolak demo. Itu luar biasa. Luar biasa sekali. Betul. Kami juga sangat apresiasi kepada Bupati. Kenapa? Karena dia mendukung aspirasi ataupun aspirasi dari keluhan dari rakyat, bahkan mahasiswa punya aspirasi dia akan mendukung. Tidak ada duanya ini. Bupati ini luar biasa. Luar biasa Bupati. Dan kami harap juga untuk ke depan tetap prinsip yang sama, mempertahankan prinsip, mempertahankan argumen untuk penolakan DOB tersebut. Walaupun kita dari mahasiswa melihat ini jangan sampai ada
sesuatu yang diinginkan namun pemerintah tolak. Tapi mau dan tidak mau kita harus mempercayai apapun yang diputuskan di lapangan. Dan itu masyarakat juga sudah percaya dan sudah memang yakin bahwa DOB ini akan tetap tidak masuk di daerah tersebut. Kenapa? Karena pemimpin sendiri sudah diucapkan, orang nomor satu Kabupaten Indrajaya sendiri sudah ucapkan pada masyarakat, dan itu juga secara terbuka, bukan secara diam-diam, bukan secara tertulis, tetapi langsung terhadap masyarakat sudah disampaikan. Dan itu salah satu kekuatan untuk kami mendorong itu lagi. Iya, mendorong. Dan kami tetap di posisi itu, dalam hal kami tetap akan menolak. Berarti dalam 5 tahun kepemimpinan Bapak Bupati yang baru ini, sesuai dengan dia punya sikap, kita akan kawal terus sampai 5 tahun habis ya? Iya, kita akan tetap ikuti, kawal terus. Dan kami tetap posisi yang sama, dalam arti tetap akan posisi penolakan. Tidak ada narasi-narasi untuk menerima dan lain sebagainya, tapi narasi kami tetap akan menolak. Walaupun ada salah satu kakak DPR asal dari sana, dia dorong, bukan dia juga menerima, tapi dorongan-dorongan untuk bagaimana harus ada. Tapi kita sudah menolak. Betul. Nah, itu yang tadi saya maksud, bahwa ada orang-orang tertentu yang ingin ada pemekaran baru. Tetapi inti daripada itu tadi saya sudah jelaskan bahwa orang-orang yang ingin mendorong kabupaten tersebut harus berpikir ke depan. Dan berpikir ke depan itu jangan hanya satu sisi. Jadi semua sisi harus berpikir. Baik secara dampak baik, dampak buruk. Apa yang akan terjadi itu harus dipikirkan semua, jangan hanya supaya konsekuensinya itu terima ke depannya. Iya. Jangan sampai kita buat ambil keputusan hari ini, generasi ke depannya dapat imbasnya. Itu. Jadi harus berpikir ke depan, karena kita mengambil salah satu kabupaten ataupun distrik bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan generasi kedua. Dan mau itu dampak buruk atau baik. Jadi dampak baik ataupun buruk dan nanti akan masuk di situ, tetap yang akan kena tetap generasi berikutnya. Dan itu akan menjadi temurun, nanti akan temurun ke temurun. Berarti luar biasa dari sikap anak daerah tersebut ya, maksudnya dalam berapa distrik? Iya, 3 distrik. Tapi juga saya rasa aneh ya Pak, kalau misalkan mau dapat, ini contoh saja, mau dapat satu distrik, berarti itu nominalnya harus ada berapa kampung atau desa. Kemudian juga masuk ke bupati itu saya rasa salah satu syaratnya itu ada beberapa distrik itu, bukan hanya geografis, wilayah desa luas, makanya kita harus adakan. Tapi yang mau kerja siapa dulu? Itu juga jadi pertanyaan kami, bahwa seperti yang sudah dijelaskan dari kawan, bahwa memenuhi untuk mengambil salah satu kabupaten itu harus melihat dari apa tidak, dalam arti kita harus melihat berapa tokoh intelektual yang ada di situ, yang siap kerja, berapa S2 yang ada di situ, berapa CPNS yang ada di situ, berapa pejabat yang ada di situ, kemudian berapa istri yang bisa memenuhi untuk menerima atau masuk kabupaten, bahkan kampung-kampung dan penduduk. Jadi lebih utama di penduduk. Saya kira penduduk 3 distrik ini tidak memenuhi untuk masuk kabupaten. Indrajaya sudah kecil lagi. Masalahnya lucu juga lucu. Kalau kita melihat secara umum Kabupaten Indrajaya itu sendiri masih belum ada pemekaran, itu belum masuk, masih dalam kabupaten yang induk saja. Kalau kita hitung penduduk yang ada di Kabupaten Indrajaya itu paling minim sekali, sedikit. Apalagi ketika ada pemekaran itu, dan ketika ada pemekaran itu masuk, nanti di Kabupaten baru siapa yang kerja? Terus pemekaran yang siapa di Kabupaten Indrajaya itu siapa yang kerja? Manusianya mana? Itu. Manusianya di mana? Ya, sempat kemarin kita jelaskan geografis ini Kabupaten Indrajaya ini 3 wilayah. Satunya Kemandu Bali, satunya Jiandowa, sama satunya Lugundowa. Nah 3 tempat ini kita juga tahu apa intelektual terus wilayah-wilayah yang tidak perlu ada kabupaten di situ. Jadi sikap kami, hujan ini, ini karena hujan, suara kami tidak bisa terdengar, jadi kita tapi sesuaikan saja. Sesuaikan, kita berbahas ini
pembahasan pada malam hari ini sampai di sini, dan berikut lagi Kita akan hadirkan beberapa tokoh-tokoh dan kita akan bahas lagi ke depan. lebih dalam. Lebih dalam dan pemirsa jangan lupa ikuti terus video konten kita ini. Jadi seperti itu yang penjelasan singkat tentang pendaftaran BNP. Kita akan tolak 100%. Kita akan tolak 100% Dan mendukung 01 Intan Jaya. dan kami akan mendukung narasi-narasi yang dibangun oleh Bapak Bupati Kabupaten Intan Jaya dalam hal ini ada yang masih di SHMH. Kita Eskom Hema. Tapi kamu tahu kita punya rencana yang besar. Kita akan turun ke Jakarta waktu dekat untuk penolakan. Waktu yang dekat kami akan turun di Jakarta untuk aksi besar-besaran penolakan terhadap pemekaran yang akan dimekarkan di Manduga, Ya, Kabupaten Baru ini. Kabupaten Baru. Dan itu kawan-kawan kita ini pembahasan ini menuju aksi besar ini. Ya. Jadi kawan-kawan ikuti terus. Kami juga akan sampaikan aspirasi dan lain sebagainya di kantor kementerian saya langsung. Kementerian tahu kementerian kita mau bicara di daerah ke kabupaten provinsi tidak ada Tidak ada jawaban. Langsung saja.